Shalom, selamat malam semua, silakan duduk. Terima kasih Pak Gembala karena dapat kesempatan. Sastro ada di sini nggak Sastro? Tadi ada yang kesasar kemanya dulu Kasnah. Itu Gembala, oh ada tuh. Baik, siap belajar firman Tuhan? Ya. Oh nggak jawab. Siap ya? Baik. Hari ini kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Yang baik-baik, berbeda bagaimana maksudnya? Saudara, kalau kita berjalan dalam hidup ini, ya, terus sudah terbiasa dengan fokus. Misalnya kalau saudara orang dari Wonokromo, kerja saudara di Perak, maaf yang dari kota lain, kami di Surabaya, Wonokromo di mana, Perak di mana, cari di peta. Ya, kalau orang itu rutin, rumahnya di Wonokromo, kerjanya di Perak, dan 40 tahun nggak pernah pindah kerja. Bisa bayangkan? Pernah nggak suatu hari orang kayak begitu bangun pagi maunya itu ke warung karena kebiasaannya ke Perak, dari rumahnya langsung Perak, padahal tujuannya warung. Nanti nggak maksud saya? Bisa nggak itu terjadi? Loh, saya tanya, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Nah, begitu pula gereja. Bertahun-tahun fokus gereja, saya bicara umumnya, umum. Bertahun-tahun, bahkan kalau saya nggak berkata berabad-abad, fokus gereja. Itu tadi kayak orang rumahnya Wonokromo, kerjaannya di Perak, 40 tahun, ya begitu terus. Suatu hari dia akan lupa kalau ada hal lain yang harus dikerjakan. Nah, apa yang seringkali kita fokusnya salah? 90 sekian persen, hampir semua pengkhotbah, pendoa, hamba-hamba Tuhan dari bidang apa saja, fokusnya itu cuma Tuhan Yesus untuk kita. Tuhan Yesus untuk kita. Tuhan Yesus untuk perusahaanku, untuk usahaku, untuk keluargaku, untuk anakku, untuk pacarku. Tuhan Yesus untuk aku dan sekitarku. 90% lebih. Nah, kalau fokus itu terus diucapkan setiap kali kita ibadah, saudara hati-hati, itu bisa merupakan jerat iblis. Bahwa hidup ini ada sisi yang lain yang kita harus lihat. Nah, sisi itu adalah sisi Tuhan. Pernahkah kita menyadari kita ini untuk Tuhan juga? Bukan hanya Tuhan untuk kita. Nah, jawab. Tapi nggak maksudnya. Oke, saudara jujur aja lah, nggak ngerti ngomong nggak ngerti gitu loh. Karena selama ini memang hampir nggak pernah ada yang mengajarkan kita ini untuk Tuhan. Kenapa? Ada masalah? Jadi bukan cuma Tuhan untuk kita, tapi kita ini untuk Tuhan. Berapa hari ini saya terlibat dalam perdebatan di 3 grup WhatsApp. Nah, perdebatannya sama tentang orang Israel. Hari-hari ini kita lihat, makin gencar apa yang terjadi di Israel. Nah, dalam perdebatan itu sampai pada satu titik, sampai pada satu fokus. Terus gimana dengan Israel ini? Nah, dari 3 WA grup itu akhirnya saya dapat hikmat. Ayo kita buka contoh Roma 11 mulai ayat 25. Coba kita lihat ayatnya, Roma 11 25. Jadi tidak hanya Tuhan untuk kita, tapi kita harus sadar Tuhan pun butuh kita. Kok nggak ada yang amin sih? Nggak apa-apa nggak amin, karena saudara juga pasti bingung. Kok Tuhan butuh kita? Ini salah satu ayat. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Coba perhatikan.
Apa kata lain menganggap diri pandai? Sombong, sok. Nah, gereja dicap sombong oleh Tuhan hanya karena satu hal, bukan dua hal, bukan tiga hal. Catat. Saya ulangi, gereja dicap sombong oleh Tuhan hanya karena satu hal, bukan karena 4, 5, 6, 7 hal, tidak. Gereja dicap sombong kalau kita tidak mengetahui satu rahasia ini. Saya baca lagi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, sok, sombong. Maaf ya saudara, makin tahun dunia teologi, makin ngeri. Serius. Makin tahun dunia teologi makin ngeri. Bahkan kalau dulu, kira-kira 30 tahun yang lalu, teologi itu terbagi 3. Protestan, kuat teologinya, Katolik sendiri, lalu Pentakosta. Sekarang di dalam tubuh Pentakosta karismatik sendiri ada begitu banyak doktrin. Padahal sama-sama Pentakosta, sama-sama karismatik. Terjadi itu. Maka itu saya berkata makin ngeri. Dan masing-masing teologi selalu menganggap kami yang paling benar, kamu yang salah. Dan menjelang Yesus datang, ini makin runcing. Kira-kira betul atau salah saya ngomong? Perbedaan itu makin runcing dan makin aneh-aneh. Padahal Alkitabnya sama, mengaku Bapa satu, Roh Kudus satu, Yesusnya satu. Kenapa? Nah, karena itu kita lupa satu rahasia ini. Dan tolong perhatikan, di Alkitab hanya ada satu ayat ini yang menegur gereja. Kalau kita nggak tahu rahasia yang satu ini, maka Yesus Tuhan Kepala Gereja akan menghakimi kita. Kita sombong. Maka itu jangan main-main. Nah, mengapa rahasia ini diabaikan? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu tadi, kita terlalu sibuk hanya membuat Yesus untuk kita. Yang kedua, setan memang tidak mau gereja mengetahui rahasia yang satu ini. Saya ulangi saudara, jangan main-main loh dengan ayat ini. Betul, kita harus mikir untuk menjauhi perzinahan. Betul, harus itu. Kita harus mikir menjauhi tamak akan uang dan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau semua dosa yang lain itu kita jaga, nggak kena kita, tapi satu ini kita abaikan, hilang semua. Karena di mata Tuhan kita jadi sombong. Serius firman ini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Kira-kira kalau saya membaca dengan intonasi seperti ini, saudara menangkap gak perbedaannya daripada segala baca? Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Beda gak? Maka itu rekan-rekan pendeta, tolong perhatikan intonasi dalam membaca Alkitab. Karena intonasi itu akan menentukan firman ini arahnya kemana. Gak main-main. Rahasia apa? Titik 2. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras kepala, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini rahasia, nggak ada orang yang tahu. Tapi Papa minta saudara dan saya harus tahu rahasia apa. Mendengar kata rahasia itu artinya apa?
Kalau mendengar kata rahasia, saudara mikir apa? Jangan cuma istri cari rahasia suami, suami cari rahasia istri. Apa sebenarnya? Apa arti rahasia? Yang tersembunyi. Oke, coba yang lebih tajam lagi. Penting. Apalagi yang betul sulit ditemukan. Maka itu rahasia. Kalau gampang ditemukan bukan rahasia. Berarti gereja punya tugas cari rahasia ini. Maka itu kita nggak boleh sibuk. Hanya Tuhan untuk keperluanku, untuk sakitku, untuk usahaku, bisnisku, untuk anakku, mantuku, cucuku, untuk gak sedikit untuk anjingku, ikan koiku. Ada tau orang-orang kaya yang punya peliharaan mahal-mahal, ngasih makan orang susah, anjing yang makannya jutaan sebulan. Itu jahat di mata Tuhan. Maaf yang punya anjing mahal, tapi saya harus ngomong. Sekarang nggak apa-apa punya anjing mahal, asal uang makan untuk orang miskin lebih banyak dari uang makan untuk anjing. Catat itu baik. Itu baru namanya adil. Awas pengusaha-pengusaha kaya Kristen, kalau beras yang kamu makan kau bedakan dengan pembantumu dalam nama Yesus, berdosa besar. Awas kamu pengusaha-pengusaha Kristen yang kaya, lauk pauk yang kau makan engkau bedakan dengan pembantumu, matilah kamu dengan kepelitanmu itu dalam nama Yesus. Setuju saya ngomong ini? Orang kaya harus dididik untuk tidak pelit di mata Tuhan. Banyak gereja takut pada orang kaya karena mereka punya duit dan mereka bisa merintah pendeta seenak. Catat, maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata orang kaya susah masuk surga karena dengan duitnya mereka bisa main-main. Maka itu sedikit orang kaya yang berani bersahabat dengan saya karena mereka takut. Serius, di kontak saya handphone lebih banyak supir taksi satpam daripada orang lain. Ini kita harus hati-hati. Maka itu perhatikan firman Israel itu memang hebat, tapi jangan lupa mereka itu sadis dan jahat. Sebetulnya dunia ini memang sangat terberkati dengan orang Yahudi karena kepintarannya kaya, tapi rusaknya juga dengan mereka. Contoh, kenapa dunia ada perang terus tak selesai-selesai? Karena pabrik senjata yang punya orang Yahudi. Ngeri. Justru mereka kaya kalau ada perang. Pabrik kimia yang terbesar di dunia milik orang Yahudi. Pusat-pusat makanan dunia, pertanian dunia dikuasai orang Yahudi. Tapi Tuhan gak bisa buat apa-apa dengan mereka gara-gara firman ini. Ada satu rahasia yang gereja harus tahu supaya kejahatan mereka dihentikan, yaitu mereka harus diselamatkan. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Aduan. Ayo, dengan jalan demikian, jalan apa? Ayo. Ya, ayo yang lain. Kalau kebala pasti tahu. Yang lain. Dengan jalan apa? Loh. Ini loh yang banyak gereja nggak tahu karena fokusnya Yesus untuk aku, untuk keluarga. Nggak diajar untuk melihat kita pun untuk Yesus. Dan hari ini kita akan belajar. Hampir semua pengajaran yang Roh Kudus beri kepada saya
porsinya saya imbangi. Yesus untuk kita selalu banyak yang khotbah. Saya selalu mengajarkan kita untuk Yesus. Ini yang gereja kurang. Pengajar-pengajar ini yang kurang. Nah, hari ini kita harus mulai. Apalagi masih suasana tahun baru, kita harus berubah fokus hidup kita sebagai murid Yesus. Dengan jalan bangsa-bangsa lain diselamatkan, maka seluruh Israel akan diselamatkan. Berarti keselamatan orang Yahudi tergantung siapa? Tergantung gereja, bukan tergantung Tuhan lagi. Ngeri. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi Papa sendiri berkata, orang Yahudi itu fasik. Apa itu fasik? Fasik itu bahasa Arab. Artinya kalau di Indonesia kan fasik itu, saudara cari kamus bahasa Arab, buah yang jatuh sebelum masak, berarti busuk. Jadi bagi Papa sendiri, anak-anak Yakub ini busuk. Dan memang, tapi secara teknologi kepintaran dunia menang. Siapa yang ngikuti viral berapa hari ini di sosial media? Orang Yahudi mulai marah karena sering dikafir-kafirkan. Baca nggak ini ya? Nah itu salah satu bukti mereka itu pinter-pinter, luar biasa. Nah yang suka kafir-kafirkan nggak mikir, 90% produk mereka pakai produk Yahudi. Bayangkan, ya. Ayat 28, saya lompat dari 27, saya nggak bahas. Apa itu radio? Apa itu? Oh, suara. Ayat 28 ya, perhatikan. Ini penting. Nah, makin dalam rahasia mengenai apa? Injil. Orang Yahudi apanya Tuhan? Wih, bukan Injil, baca ya. Mengenai Injil orang Yahudi itu, catat, bukan musuh, seteru. Beda nggak musuh dengan seteru? Mana lebih jahat? Seteru. Sampai segitunya mereka itu terhadap Injil, bencinya luar biasa. Nah, salah satu penyebab mereka menjadi seterunya Tuhan, bukan musuh loh, catat. Musuh masih lebih ringan, itu gara-gara politik uang. Ayo kita buka, tinggalkan dulu Roma 11. Matius 28 mulai ayat 11. Maka itu hari-hari ini kita harus tahu, maaf, gereja dirusak oleh dua hal. Satu, uang, dua, perjinan. Betul tidak? Iya atau tidak saya? Yeah. Dan itu sudah tertulis. Apa judulnya? Di PowerPoint nggak ada. Judulnya di Alkitab saudara? Dusta mahkamah agama. Tahu kata mahkamah agama? Kantor-kantor sinode di gereja-gereja mbah-mbah tua. Ketika para prajurit yang menjaga kubur Yesus itu di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, bukan, ya, dan memberitahukan berapa hal. Apa itu? Yesus bangkit. Jadi mereka di tengah jalan karena ketakutan lari. Tiba-tiba imam-imam mendatangi mereka dan memberitahu begini begitu yang terjadi di kubur itu. Ayat 12. Dan sudah berunding dengan tua-tua. Jadi imam-imam yang ketemu prajurit-prajurit penjaga kubur Yesus itu, berundinglah para imam dengan tua-tua. Lalu mereka mengambil keputusan
Lalu apa? Memberikan sejumlah besar uang. Jadi politik uang, money politik sudah ada ribuan tahun yang lalu. Untuk apa? Sejumlah besar uang diberikan kepada serdadu-serdadu itu yang ketemu di jalan. Ayat 13, dan berkata, siapa yang berkata di sini? Siapa yang berkata di sini? Tokoh-tokoh agama, hamba-hamba Tuhan yang posisinya tinggi. Bahwa kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi mereka diajar dusta. Terus, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nah, dampaknya ini ada hubungannya dengan Roma 11 tadi. Ayat 15. Mereka, siapa mereka di sini? Para serdadu tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus, menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Siapa yang pesan? Imam-imam, hamba-hamba Tuhan. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Nanti kalau sampai sekarang itu sampai kapan? Sekarang sampai jumlah orang-orang yang bukan Yahudi diselamatkan, baru orang-orang Yahudi bertobat, tidak percaya berita bohong ini. Ngerti nggak maksud saya? Nah, tolong catatnya, uang itu jahat, uang itu setan, ngeri. Perhatikan, di perjanjian lama banyak sekali. Jumlahnya berapa saya belum menghitung. Kalau ada pernah hitung, beritahu saya ingin tahu. Setiap kali apa Yahweh buat mujizat, setiap kali selesai, pasti ada kalimat yang sama dengan kalimat ini. Dan hal itu ada sampai hari ini. Pernah ingat gak firman itu? Tiap kali Papa buat mujizat di perjanjian lama, pasti ada tulisan. Dan hal itu ada sampai hari ini. Loh ya atau tidak saya tanya? Loh yang lain jawab. Pernah tahu nggak ayat itu? Kalau belum pernah tahu, cari. Sekarang kita pakai hitungan matematika. Kalau garis A, B itu sama dengan garis C, D, berarti dua garis ini sama. Kalau yang dikerjakan Roh Kudus di perjanjian lama itu ada sampai hari ini, dan yang dikerjakan uang juga ada sampai hari ini. Berarti kuasa Roh Kudus dan kuasa uang itu catat. Banyak gereja hebat bukan karena Tuhan Yesus dan karena Roh Kudus, karena orang kaya banyak di sini. Pasti hebat, ada uang kok. Beli AC yang paling bagus, beli sound system yang paling wah, sehingga pengen duduk enak, duduknya empuk, diatur kayak kursi-kursi teater. Nah, gereja yang banyak duitnya nggak perlu Roh Kudus, karena kuasa uang itu sama kekuatan. Catat ya. Ya tapi orang yang banyak ya pasti banyak. Parkirnya nggak repot, duduknya nyaman, musiknya bagus, yang pemain dan pemain musik pujiannya profesional karena dibayar mahal. Ngerti nggak kalimat ini? Maka itu hati-hati dengan gereja-gereja kaya yang uangnya banyak, orangnya banyak, uangnya banyak, hebat, belum tentu ada Tuhan di sini. Karena ada uang. Ini yang kita harus pelajari. Jadi orang Yahudi ini jahat di mata Tuhan juga.
Bayangkan sampai hari ini loh, mereka nggak percaya Yesus itu balik. Mereka percaya mayatnya dicuri gara-gara politik uang. Kembali ke Roma 11, masih ayat 28. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan mulai hari ini jauh lebih banyak Tuhan perlu kita untuk Dia. Stop khotbahkan Dia untuk kita. Saya terus sering orang sudah tahu semua. Mengenai Injil, mereka itu adalah seteru. Kalau musuh masih ada toleransi, kalau seteru nggak ada apa. Itu karena Injil. Mengenai Injil, mereka itu seteru Tuhan oleh karena kita. Nah, pertama saya baca ayat ini, saya protes. Loh, kok saya dituduh gara-gara saya mereka jadi seteru Tuhan? Kalau saudara diberi pengertian begitu, ikut protes juga enggak? Loh, apa urusannya aku dengan mereka? Mungkin masuk, maaf, Papa terlambat. Masuk sudah. Maaf, Papa terlambat beritahu kamu. Saya lupain anak saya tuh bisa sini, saya lupa beritahu. Pas tadi saya mau ke sasar, apa mungkin. Untung kamu datang. Hari ini penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, saya protes. Urusan apa saya dengan mereka? Kok gara-gara saya mereka jadi seteru Tuhan? Coba baca lagi. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan oleh gara-gara kita, termasuk saya. Tetapi mengenai pilihan, nah ini, mereka adalah siapa? Kekasih. Oleh karena nenek moyang. Ayat 29, ini ayat terkenal. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Nah, kenapa ada firman ini? Karena ada berapa orang protes. Ya, tapi kan mereka itu jahat Tuhan, mereka itu kejam. Kenapa Tuhan gak ambil saja? Nah, ini loh Papa kita. Tuhan beda dengan kita. Maaf, pernah gak kita beri sesuatu pada orang? Orangnya berubah, terus kita minta balik. Bisa tanya kok. Pernah bukan? Nah, kalau Papa kita gak begitu. Apa yang dia sudah beri janjinya kepada Abraham, dia gak tarik balik. Walaupun yang diberi jadi jahat, karena dia gak menyesali kasih karunia dan panggilannya atas Israel, termasuk atas kita juga. Oke, saya terangkan rahasia. Nah, saya sendiri nggak pernah tahu isi rahasia ini, tapi saya tetap bekerja untuk tahu posisi saya di hadapan Tuhan. Jadi begini ceritanya ya. Ada satu keluarga kaya raya, sangat kaya. Anaknya cuma satu. Berarti seluruh warisan untuk siapa? Anak yang tunggal. Tapi keluarga ini syok. Anak satu-satunya ini jadi jahat dan lari. Namanya Papa. Sejajarnya anak tetap anak. Nah, karena ini keluarga kaya, banyak hartanya, siapa mau ngabisin? Maka keluarga ini panggil semua anak-anak tetangga, semua anak tetangga, ayo, aku beri, karena anakku nolak, aku beri untuk kamu. Tetap anak dan papa. Terus orang ini minta tolong kepada anak-anak tetangga. Setelah kamu dapat warisan ini gara-gara anakku itu lari, tolong cari anak-anak lain sebanyak-banyaknya untuk menerima yang aku beri kepada kamu. Nah, kalau jumlah kalian sudah cukup, nah itu rahasia. Berapa kita tidak tahu. Itu rahasia.
Dan saya setuju, lebih baik kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita ini kurang ajar. Kalau tahu, oh tinggal 2, biarin aja. Kayak ngaku. Kan gitu kan model kita ini. Jadi saya pun nggak mau tahu rahasia itu berapa jumlahnya, saya nggak mau tahu. Tapi saya tetap bekerja. Saya akan cari teman-teman saya yang lain yang bukan anak kami. Banyak itu saudara kalau baca kitab Roma 11 ini juga, Paulus ngomong, kita ini jaitun liar. Masih ingat ya firman itu? Israel itu jaitun asli. Karena jaitun aslinya menolak, maka kita di stek, bukan dicangkok misalnya. Tahu di stek ya? Jaitun liar ditancapkan ke pokok jaitun asli. Sehingga kita ini dari liar mendapat bagian dari yang asli. Ngerti nggak firman ini? Nah ini yang kita harus pelajari. Jumlahnya berapa kita nggak tahu. Pokoknya kita kerja. Nangkap nggak di sini? Nah begini. Coba semua kita merenung. Kita jadi papa di sini. Saudara punya satu anak, tapi anak ini kurang aja. Mau masuk jurang. Saudara nggak bisa ngapain. Karena di tangan kiri kita harus ada orang lain kita cari lagi. Nah kalau yang tangan kiri sudah cukup jumlahnya, baru kita bisa tarik anak kami. Ngerti nggak saudara? Nah pertanyaannya, setelah kita tahu singkat rahasia ini, apa merana? Nanti kata merana. Apa kata yang merana? Bukan kalau masih punya lebih. Susah. Bukan kecewa. Susah hati. Susah hati. Ya lebih lagi. Nolong sobat bahasa Jawa. Gara-gara anak ini loh. Jadi antara tangan kanan mau nggak payah anak kandungnya, tangan kiri belum cukup jumlahnya. Nah ini baru salah satu dari banyak hal yang apa itu perlu kita. Amen. Ini baru salah satu. Maka itu ketika papa lihat gereja hanya sibuk untuk aku, untuk kita, untuk aku, untuk kita, papa itu sedih. Kapan kamu untuk aku? Di era tahun 2020 ini, saudara mengambil keputusan kita untuk dia. Amen. Kalau tidak akan selesai pekerjaannya di dunia ini. Natal bulan yang lalu, Roh Kudus memberi saya sebuah pengertian yang mengagetkan saya. Sampai istri saya itu komentar begini, kita menikah sudah 27 tahun. Berarti aku sudah dengar khotbah Natal dari kamu 27 kali. Kalau tapi yang kali ini beda. Memang saya juga kan. Apa bedanya? Roh Kudus memberi saya konsep yang luar biasa. Coba renungkan. Betapa penipuan setan berhasil di dalam gereja. Apa penipuannya? Yaitu tadi, Tuhan untuk kita, Tuhan untuk kita, firman-Nya, mujizat ada, berdoa pasti kuasa Tuhan nyata, puasa nanti ada mujizat. Stop mulai tahun ini. Mari kita renungkan. Kedatangan yang pertama yaitu lahir. Dengan kedatangan yang kedua, sepengetahuan saudara, mana jauh lebih penting? Cepetan. Kedatangan pertama waktu lahir atau kedatangan kedua nanti ini? Yang lebih penting? Dua. Jelas yang kedua. Yang nomor 2. Dampak kedatangan yang pertama dengan dampak kedatangan yang kedua, mana yang lebih mengerikan? Dua. Jelas. Yang ketiga, yang tercatat di Alkitab paling banyak itu menulis kedatangan yang pertama atau yang kedua? Dua. Kedatangan yang pertama hanya ditulis di Injil Lukas, itu pun sedikit. Tapi kedatangan kedua dari Kejadian sampai Wahyu
Yang keempat, gereja lebih sibuk ngurus yang kedatangan pertama atau kedua? Pertama. Nah itu goblok, baca sudah. Ngerti nggak jawabannya? Goblok nggak kita kalau begitu? Loh saya tanya goblok, nggak ngaku lah. Sangat goblok. Dan ini tipuan iblis dan berhasil. Ngeri. Lihat kalau Natal, wih, gereja bisa-bisa. Kami tinggal di Papua, daerah timur itu daerah Kristen. NTT, Maluku, Papua itu daerah Kristen. Benar. Kalau sudah bulan Natal, orang Kristen di timur pasti banyak utang. Ya karena mesti beli baju baru, mesti pesta, mesti apa? Ngeri. Ini penipuan iblis. Yang seharusnya kedatangan kedua jauh lebih penting. Kenapa? Ya itu tadi karena kita sibuk untuk Yesus untuk kita. Ingat, hari-hari ini saudara melihat setan makin kurang ajar. Coba jawab. Hari-hari ini setan makin kurang ajar. Kedua, kalau saudara hari-hari ini setan makin jahat pekerjaan. Makin. Salah satu bukti orang bodoh kok tambah banyak setan. Ngerti nggak maksudnya? Lihat dalam minggu ini saja fenomena di beberapa daerah di Pulau Jawa orang buat kerajaan sendiri. Loh, kalau dipikir itu bukan orang-orang bodoh, loh, orang-orang waras. Ada apa? Oke kita bilang tertawa itu lucu, tapi ini tipuan iblis. Lihat narkoba makin gila, pembunuhan makin gila, kasus kejahatan itu punya panik. Hari ini aja berita saya kumpulin, di mana dia ketangkap? Bapak umur 51 tahun memperkosa anak kandungnya sendiri, 2 orang. Terus di Jakarta ketangkap orang cari duit, jual anak-anak perempuan masih belasan tahun, dikasih obat supaya nggak menstruasi. Jahat sekali. Sehari suruh melayani 10 orang, bayangkan. Saudara, saya mau cerita ini, saudara bisa membeli banyak. Nah jangan diam. Selama Tuhan hanya untuk aku dan keluargaku, untuk gerejaku, untuk kelompokku, jahat. Setan makin santai bekerja, nggak ada yang mengganggu. Satu-satunya lembaga yang bisa mengganggu setan bergerak itu cuma gereja yang benar. Nggak ada yang bukan malaikat, gereja yang benar. Nah ini kita harus pikirkan. Coba saya tunjukkan satu ayat ini. Maka itu kalau saudara dengar saya ngajar, pasti beda dengan banyak yang lain. Karena saya menekankan dari Roh Kudus, kita untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk kita lagi. Terlalu lama kita dengar. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Coba lihat. Pada waktu itulah, karena ditulis ribuan tahun yang lalu, maka saya baca, pada saat-saat inilah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Sekarang sudah. Waktu itu belum, baru sekarang. Kalau saya ketemu orang Islam, tanya mereka, Dajjal itu setan. Nah, Alkitab terjemahan lama pendurhaka disebut si Dajjal. Baru akan menyatakan diri. Baru. Sekarang sudah eksis. Tetapi siapa? Tuhan Yesus akan ngapain? Membunuhnya dengan nafas mulutnya. Nah saya pikir kalau mereka sudah dibunuh, ya sudah. Ini ternyata nggak cukup dibunuh. Dan bukan koma. Ayo dan baca.
akan memusnahkan si pendurhaka itu kalau Yesus datang kembali. Ini salah satu pembohongan, penipuan iblis kepada gereja, dan mereka berhasil. Gereja dibuat sibuk nggak ngurus Yesus datang kembali, tapi gereja dibuat sibuk ngurus Yesus lahir. Padahal semua bentuk kejahatan yang sekarang kita lihat sehari-hari ini, bukan polisi-polisi yang akan menghalau, bukan penjara-penjara pengadilan akan menghentikan kejahatan, tapi siapa? Kalau Yesus datang, baru. Maka itu perhatikan dua kata kerja, membunuh dan memusnahkan. Mana yang lebih fatal? Musnah. Memusnahkan. Kapan? Yesus kembali. Kalau Yesus datang kembali. Nah, masalahnya dia itu datang tergantung kita. Kok gak ada yang ngamen sih? Telat dari tadi. Yesus itu datang tergantung siapa? Kita. Enggak tergantung Bapa di surga, enggak tergantung malaikat, kita. Maka itu ketika kita sibuk, Yesus berkati aku, Yesus tolong aku, mujizat masih ada. Mau sampai kapan setan kita untungkan? Kalau kita tidak tahu posisi kita yang sesungguhnya, bahwa kita yang untuk Yesus. Amin. Bukan hanya Dia untuk kita. Ini salah satu penyebab rahasia yang kita harus tahu. Nah, dengan kata lain, setelah setan baca 2 Tesalonika 2 ayat 8 ini, maka setan berusaha enggak Yesus enggak datang-datang. Nah, itu jawaban. Dan gobloknya kita, justru setan tahu yang membuat Yesus cepat datang atau tidak, itu adalah kita. Maka itu setan ganggu kita untuk sibuk dan urusan sehari-hari yang kurang penting. 2 Petrus 3 ayat 12. Siapa kita? Lihat ayat ini. Yaitu kita yang baca. Yaitu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, di mana pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala. Sengeri itu kedatangan yang kedua. Yang pertama nggak ada artinya apa. Saudara garis bawahi bagi yang pertama kali tahu hari ini, kita tidak hanya orang-orang yang menantikan Yesus datang, tapi kita ini adalah orang-orang yang ini mencatat. Kalau kita ini mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, berarti siapa butuh siapa? Tuhan butuh kita. Jangan cepat. Tuhan butuh siapa butuh siapa? Tuhan butuh Dia kita. lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan Dia. Masalahnya, kalau kita ditetapkan untuk bisa mempercepat, kapan saya dapat rahasia ini? Kira-kira hampir 40 tahun yang lalu. Tahun ini saya akan mensyukuri 48 tahun saya jadi hamba. Nanti Agustus tanggal 26 tahun ini. Saudara dengar? Tadi saya bilang, Tuhan jangan guyon. Saya beri contoh. Ada orang telepon saudara, "Hei, kamu di rumah?" "Iya." "Aku mau datang." Senang dong." "Kapan?" "Belum tahu, pokoknya kamu tunggu." Saya tanya, "Mau nunggu gak?" Lu cepetan jawab. Kenapa enggak? Tidak jelas. Bukan cuma kesulitan. Nah, itu yang saya ngomong, Tuhan Yesus jangan guyon ya. Engkau menyuruh kami menunggu kedatangan. Yang kami tunggu gak tahu kapan datang. Kan guyon. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Lu iya atau tidak? Begitu dia tahu saya protes, Bapak jawab dengan ayat-ayat yang saya baca tadi.
Di situ saya bertobat. Jadi engkau itu nggak tahu kapan datang. Enggak, tergantung kita yang mempercepat. Nah, ini masalah. Selama gereja hanya sibuk Yesus untuk aku, mujizat untuk keluargaku, untuk bisnisku, maka saudara dan saya memperlambat dia datang. Tolong catat, kenapa kami ada masalah? Tolong. Kalau kita diminta untuk mempercepat, jawab berarti kita bisa memperlambat. Ini kan masalah. Ayo kita bongkar sedikit karena waktu. Bagaimana cara mempercepat dan bagaimana cara memperlambat? Gampang. Mempercepat kita sudah baca Roma 11, yaitu ayo tadi saya sampaikan tangan kiri, carikan orang-orang Islam. Ini tadi saya dengan anak saya Kawi dari bandara. Nah, begitu saya sampai di hotel, terima kasih Bu Pendeta Linda, ini depan saya di hotel. Begitu turun, ini kebiasaan saya. Satpam saya lihat namanya, orang. Itu kebiasaan saya. Saya ajak ngomong sebentar. Nah, saya harus keluar karena kacamata saya hampir lepas. Bingung ini mau bagaimana? Cari ke Delta Plaza, ternyata nggak ada. Aduh, bagaimana? Saya juga lapar. Siang belum makan karena perjalanan dari Nabire tadi ini. Saudara, terus pas saya makan di Delta Plaza, saya ingat. Saya tanya Rahmat, kamu berapa orang? 2 orang. Jam berapa kalau 11? Saya beli nasi bungkus 2 untuk 2 orang. Nah, pas mau turun, maunya cepat. Di depan ada parkir. Saya langsung balik Rahmat, boleh nggak pakai situ? Anak saya Kavi bingung. Dari mana Papi tahu namanya? Saya nggak baca di sini. Dari tadi saya tahu namanya dari awal datang. Kamu itu gimana? Itu cara saya itu untuk mempercepat, carikan jiwa sebanyak-banyaknya. Amin. Harus begitu. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup supaya cepat. Tahun 17 kemarin kami bertiga landing dari Taipei di Jakarta. Tiba-tiba ada satu porter dekati saya. Nggak kenal pas, orang Sunda, namanya Krisna. Roh Kudus ngomong sesuatu. Ya, Pugu, kamu sini Pugu. Ini anak saya yang paling hebat. Baca ini ya. Ini contoh kecil saja saudara, supaya kita tahu. Dan hari apa? Jumat ya. Jumat jam 14.33 siang ya. Baca yang Chris. Chris, ini WA Bapak Daniel Alexander. Chris, Bapak ingin tanya sesuatu, tapi kalau ini salah, maafkan Bapak ya. Tadi waktu lihat Chris, tiba-tiba di hati Bapak seperti ada yang beritahu tentang masa kecil Chris. Sepertinya kurang akrab atau tidak dekat hubungan Chris dengan ayahmu. Iya Pak, karena saya dari SD udah ditinggalkan kedua orang tua saya Pak. Terima kasih. Sekarang kira-kira nangkep apa dengan orang ini? Jadi dia yatim piatu. Nah, sejak hari Jumat yang lalu, ini ada apa? Kamis, belum seminggu. Tiap hari dia kontak saya, tanya soal hidup, tanya segala. Dan saya tawari dia untuk kursus. Saya tadi tawari dia kuliah, tapi dia nggak mau. Saya ingin mengangkat martabat hidupnya. Begitu dia heran. Jam telepon berapa yang lalu bilang, Pak, saya tuh ketemu orang di bandara nggak mutu. Tapi baru Bapak yang tanya sedetail. Jadi saya berusaha untuk mempercepat dia sudah dengan cara carikan orang-orang itu supaya menikmati apa yang kita nikmati sebagai zaitun liar ini.
Rahmat tadi. Saya belum sempat lihat nomor teleponnya. Dan kami balik kota, saya akan minta nomor telepon. Begitu sehari, saya tuh terima WhatsApp itu 1.000 lebih. Karena saya punya 4 nomor dan semuanya untuk jiwa-jiwa. Satpam, supir taksi, tukang parkir, karyawan restoran. Demi Injil itu. Tiap hari saya keliling, saya jalan. Maka itu saudara mau mempercepat atau memperlambat, harus ambil keputusan yang serius. Amin. Mau berubah mulai hari ini. Amin. Yoel 2 ayat 11. Apa itu cari? Kalau sudah baca Yoel 2, ngeri. Itu setan-setan yang ditulis Yoel 2. Tapi Tuhan itu tentara yang kuat. Ya, Yoel 2 ayat 11. Dan Yahweh memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak. Ini loh. Dan ayo, dan cepat. Pelaksana firman-Nya kuat. Stop. Kira-kira saudara dan saya itu pelaksana firman atau pendengar firman? Beda. Betul? Loh, saya tanya kok. Beda tidak? Ada lagi, cuma membaca firman. Apa sekali? Yang dicari pelaksana firman. Harus kuat. Harus kuat. Jadi Tuhan mau kita menjadi pelaksana firman yang kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Yahweh. Siapa yang dapat menahannya? Orang-orang salah akan musnah. Betul? Kedatangan pertama dia penuh belas kasihan. Tapi kedatangan kedua dia menakutkan. Betul atau salah? Jadi mana kita persiapan baik bagi hidup? Yang kedua itu menakut. Ingat dia pernah berkata, kalau waktu tidak dipersingkat, bisa-bisa orang benar pun gak selamat. Itu kan ngeri sekali. Kenapa sampai Yesus ngomong seperti itu? Karena kejahatan luar biasa. Dan kita gak bisa santai. Ingat mulai hari ini, melihat semua penderitaan yang kita lihat di tetangga kita, saudara kita yang lain, ayo kita coba berdoa. Matius 7 ayat terakhir. Mulai ayat yang ke-21, saya cepat baca ya karena waktu. Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sama enggak dengan pelaksana firman itu kuat? Sama, yang melakukan kehendak Bapa. Itu. Pada hari terakhir, ini loh, kedatangan yang kedua. Bukan yang pertama. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Jujur, saya aja belum tiga-tiganya. Nanti pernyataan saya, yang orang sehebat begini saja. Ayat 23, ngomong apa Tuhan Yesus? Ini pada waktu itulah, pada waktu kapan? Yang itu lawas. Pada waktu orang-orang hebat datang kepada Yesus, kami begini, kami begitu, kami begitu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Saya stop. Salah satu dampak kalau saudara dan saya memposisikan diri kami untuk Yesus, maka dia, Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, baru akan berterus terang kepada kita. Kita harus takut dengan firman ini. Ternyata banyak yang gak ngerti. Apa lawan katanya berterus terang? Jangan tidak berterus terang, saya gak boleh. Saya dulu.
Ayo, apa lawan katanya berterus terang? Bohong, bukan. Ini untuk Tuhan Yesus. Menutupi, hampir betul. Mendiamkan. Ketika gereja sibuk dengan semua aktivitas pelayanannya, kegiatannya yang wah, Tuhan diam. Baru pada hari terakhir dia berterus terang, catat, terlambat. Sejak Roh Kudus beri saya pengertian ayat ini, saya bilang Tuhan lebih baik berterus terang sekarang pada saya. Selidiki siapa saya, apa yang kurang. Betul tidak? Daripada nanti dia berterus terang terlambat. Ini kan marah. Pada waktu itulah kau akan berterus terang kepada orang-orang hebat, aktif pelayanan, ngusir setan, buat banyak mujizat, bernubuat. Apa yang dia katakan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Terus ngapain selama itu? Karena Tuhan kita perkosa firman-Nya untuk memberkati, buat mujizat, tolong Tuhan. Betul? Kita sibuk hanya memperkaya diri sendiri, lupa kapan kita hidup bagi Dia dan untuk Dia. Mulai hari ini bagi yang belum tahu, aku tidak pernah mengenal kamu. Mati enggak ini? Kau sudah begitu aktif atau enggak kenal? Terus enggak cuma ngusir, pergi hanya itu cocok untuk ngusir anjing. Kamu sekalian, nah, kok membuat kejahatan padahal berbuat demi nama Yesus, ngusir setan demi nama Yesus, buat mujizat demi nama Yesus dan banyak. Sekarang pilihan ada di hati kita, mau bagaimana mulai hari. Jadi minta Roh Kudus hikmat. Oh, jangan kita terlambat. Pak Gembala, kalau saya minta Ibu Linda yang berdoa sama Pak ya, ya Pak Gembala minta. Ya. Ayo Ibu Pendeta Linda. Habis berapa? Habis tadi. Ayo Ibu Linda. Tolong memberkati kita semuanya. Jangan salah dalam hidup kita.